Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Saudara, session ini adalah untuk membangun iman Kristen. Demikian juga membangun kecintaan terhadap Alkitab yang adalah firman Tuhan. Topik kita pada hari ini mau bicara masalah hari Minggu. Apakah kita ke gereja? Saudara, pertanyaannya saudara, bila suatu saat pemerintah membatalkan hari Minggu sebagai hari libur, dengan kata lain, hari Minggu kita harus kerja, apakah kita masih memilih untuk pergi ke gereja? Ataukah kita tinggalkan ke gereja dan bekerja? Pertanyaan yang kedua saudara, bila kita sudah mengikuti suatu gereja, terlibat, namun kita mulai merasakan ada rutinitas, dan rutinitas ini membawa pertanyaan, ngapain saya di sini? Iman kita nggak bertumbuh, nggak suka dengan musiknya, nggak suka dengan gedungnya, panas. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita berpikir untuk cari-cari tempat yang lebih nyaman. Mungkin kita berpikir, sudahlah, ngapain ke gereja? Toh di rumah juga bisa. Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara membawa kita kepada pengertian sampai sejauh mana sebenarnya motivasi kita datang ke gereja. Dengan kata lain, apa sebenarnya hari Minggu itu kita datang ke gereja? Saudara, saya datang ke gereja setiap hari Minggu. Saya mencintai keluarga Tuhan, dan saya bersama-sama dengan keluarga Tuhan menyembah Tuhan. Hari Minggu hari yang sibuk. Namun saudara, yang saya mau ajak saudara berbicara di sini adalah masalah menyembah Tuhan. Dalam Yohanes 4, dalam konteks Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Mungkin saudara ingat ceritanya. Seorang Samaria ini dengan orang Yahudi bermusuhan. Kabarnya orang Samaria ini berasal dari kawan campur orang Yahudi, sehingga mereka dijauhi. Namun mereka juga orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kitab para nabi, hanya percaya kitab Taurat, kitabnya Musa. Nah, orang Samaria ini juga menyembah Tuhan. Pada waktu itu mereka harus pergi ke suatu gunung karena di situ dibangun altar untuk menyembah Tuhan. Orang Yahudi pada waktu itu juga menyembah Tuhan dan satu tempat, yakni Yerusalem. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Nah, dalam percakapan itu di Yohanes 4, 23-24, Yesus memberikan satu transformasi cara beribadah. Yang dia katakan begini saudara, tibalah saatnya, atau sudah tiba saatnya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Allah itu adalah roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, konsep ini mematahkan konsep Samaria dan konsep Yahudi bahwa mereka tidak lagi harus menyembah ke satu tempat. Dan syukur saudara bagi kita yang ada di zaman ini, kalau kita masih harus menyembah ke Yerusalem, tentunya akan tinggi sekali biayanya. Dan mungkin kita tidak bisa lakukan setiap hari atau setiap hari Minggu. Kita bisa melakukan mungkin 5 tahun sekali kalau kita sudah kerja dan punya uang yang banyak. Syukur saudara, karena Tuhan Yesus memberikan transformasi dalam penyembahan kepada Tuhan. Tidak lagi dibatasi oleh tempat, lokasi, gedung. Dan dia katakan menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Pertanyaannya saudara, bagaimana menyembah di dalam roh itu? Saudara, jawabannya
adalah dari pengenalan nature dari Tuhan itu sendiri. Nah, di ayat 24 itu Yesus mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah roh. Yang kita sembah adalah roh. Dan dikatakan menyembah di dalam roh, dan roh ini huruf kecil, roh manusia. Dan menyembah Tuhan Allah di dalam roh manusia. Apa sebenarnya roh manusia? Saya beri contoh, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, Paulus mengatakan kita memiliki roh iman yang sama. Kalau kita percaya, kita berkata-kata. Saudara, iman adalah roh. Jadi Paulus memberikan contoh suatu roh, yakni iman. Kalau kita beriman, itu berarti ada roh iman di dalam kita. Ada satu true story, saudara, di mana seorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus di satu tempat. Oleh karena keluarganya tidak menyukainya, dia diancam. Kalau kamu mau menyangkal iman percaya kamu yang baru kepada Tuhan Yesus, kami lepaskan dan tidak akan kami bunuh. Tapi kalau kamu tidak mau, kami akan bunuh. Seorang ini, saudara, ketakutan. Tapi dia minta, saya tidak mau dibunuh, tapi saya juga tidak mau menyangkal iman baru saya. Saudara, orang ini memiliki roh iman dalam dirinya dan terlihat. Dan orang-orang mengetahui, saudara, roh itu tidak kelihatan secara fisik, tetapi orang bisa mengerti bahwa ada roh iman di dalam orang ini yang membuat dia berbicara dengan jelas bahwa saya tidak akan menyangkal Yesus. Saudara, yang kedua, saudara tentunya sering menonton film-film, ya. Film-film ini imajinasi, tapi kita sering, saudara, melihat film olahraga gitu, dalam pertandingan olahraga di menit-menit terakhir dibuat tim favorit itu ketinggalan jauh. Dan supaya film ini menarik, saudara, ada satu orang yang disuruh untuk berbicara, memberikan semangat, sehingga semua timnya menjadi semangat. Dikatakan, friends, we can do it, we can do it. Dan semuanya seakan-akan menerima, yes, we can do it, we can do it. Sekarang tersebar semua semangat itu, sehingga setiap orang mengatakan, yes, we can do it. Dan akhirnya film itu menunjukkan bahwa di menit-menit terakhir, secara musik mereka bermain dengan begitu bagusnya, dan akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, ini adalah pertunjukan roh winning, roh menang manusia. Saudara, contoh ketiga, saudara, saya ambil dari Alkitab, saudara. Di dalam kitab Kejadian kita dengar cerita mengenai Yosef. Yosef ini, saudara, diberikan otoritas dalam rumah yang namanya Potifar, rumah tangga Potifar, sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, satu waktu, bahkan beberapa kali, istri Potifar ini menggoda Yosef karena ingin tidur dengan Yosef ini, karena Yosef ini berperawakan ganteng, tinggi, dan pokoknya bagus. Saudara, namun apa kata Yosef? Berkali-kali dia katakan no, no, no. Dan apa dikatakan, saudara, saya lebih takut kepada Tuhan. Oleh karena itu saya tidak mau berdosa. Saya juga tidak mau mengingkari suaminya. Saudara, ada roh yang takut dosa di dalam diri Yosef. Dan ini kelihatan dari sikapnya. Saudara, melalui 3 contoh ini, kita bisa melihat roh manusia yang bekerja melalui penampakan di dalam diri orang itu. Entah perkataannya, entah keteguhan hatinya, walaupun menerima tantangan dibunuh, di penjara. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong dia untuk berkata-kata. Dan itulah, saudara, roh manusianya. Nah, dari sini, saudara, kita bisa belajar bahwa dengan roh yang seperti itulah kita menyembah Tuhan yang adalah roh. Saudara, kalau saudara bisa menangkap ini, dan saya berdoa saya bisa menangkap ini akan memberikan breakthrough di dalam saudara memasuki dunia roh.
Kita tidak berbicara mengenai hantu dan penampakan-penampakan yang aneh-aneh. Tapi ini adalah roh manusia yang biasa. Common sense. Di dalam bahasa Inggrisnya, spirit itu sering digunakan sebagai semangat. Semangat itu terlihat, saudara, di dalam diri orang. Dia tidak terlihat sebagai satu bentuk, tapi di dalam diri orang itu kelihatan. Ada sukacita, ada gairah. Itu artinya rohnya menyala-nyala. Nah, saudara, dengan roh itulah maksud Tuhan Yesus kita menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Saudara, pada waktu kita sebagai seorang ayah ya, dan kita memiliki anak yang ingin main piano, saudara, kita invest. Kita latih atau kita minta seseorang melatih, membayarnya, dan kemudian anak ini berlatih dan bermain, dan suatu waktu dia bisa bermain lagu-lagu yang bagus dan terampil sekali, dan kemudian dia lapor kepada kita, dia datang berkata, "Papa, saya sudah bisa ini, sudah bisa ini." Saudara, betapa senangnya hati kita. Kita invest sesuatu dan anak kita ini berhasil di dalam melakukannya. Dan ini menyenangkan kita sebagai orang tua. Dan demikian juga, saudara, Tuhan adalah roh. Dan Tuhan ini, saudara, memiliki roh yang begitu baik bagi kita semuanya. Dia katakan bahwa buah-buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera, iman, kasih, penguasaan diri. Saudara, kalau kita memiliki roh yang seperti itu, dan dengan roh yang seperti itu kita menyembah kepada Tuhan, itulah yang menyenangkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan melihat, that's my child. Mereka memiliki rohku, rohku ada dalam mereka. Mereka bersukacita, mereka memiliki iman, mereka memiliki kasih, mereka memiliki penguasaan diri. Dan Tuhan bergembira karena dia bertemu dengan roh yang sama. Dan inilah maksud Tuhan Yesus mengatakan kalau kita menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh itu. Kalau kita masih memiliki roh dengki, iri hati, roh-roh yang sombong, dan roh-roh yang takut, saudara, kita perlu untuk berjalan di dalam roh Tuhan. Dipenuhi oleh roh Tuhan, firman Tuhan katakan tiap hari. Supaya kita dipenuhi dengan buah-buah roh. Dan dengan demikian kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, bagaimana menyembah dalam kebenaran? Menurut Yohanes 17 ayat 17 dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita menyembah Tuhan selain dalam roh, kita menyembah sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya apa? Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu penuh kuasa. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu setia. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita melihat apa yang Dia katakan lewat firman-Nya. Sehingga kita tahu siapa yang kita sembah. Itulah karakter Tuhan. Dan itulah yang kita sembah. Kita bersyukur karena kebaikan-Nya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana menyembah Tuhan. Saudara, bukankah saudara kalau kita datang hari Minggu, kita seharusnya beribadah kepada Tuhan? Memang banyak sekali saudara, kita dirubah. Kita datang hari Minggu ke gereja, kita minta mungkin supaya kita diisi, dipuaskan. It's all about me. Hai, mungkin saudara, dengan firman ini, saudara mendapat satu inspirasi bahwa ternyata, oh, it's all about God. Ini adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Pada waktu kita datang hari Minggu, kita bertemu dengan saudara-saudara iman. Tapi saudara, kita juga datang memberi kepada Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima, kata firman Tuhan. Saudara, saya harap saudara ini membawa satu perubahan dalam sikap kita. Datang ke gereja hari Minggu. Dan salah satunya juga saudara, yang baik bagi kita, kalau kita tidak bisa datang ke gereja, bukan berarti kita tidak bisa menyembah Tuhan.